Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafifah Dijayanti dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori jurnal, posting, dan neraca saldo. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal berasal dari bahasa Perancis jour, artinya hari, sehingga jurnal sering disebut catatan harian. Jurnal umum adalah tahap pertama pencatatan transaksi dan dicatat menurut urutan waktu dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada fungsi jurnal. Nah, fungsi jurnal itu ada 5. Yang pertama, fungsi historis. Maksudnya yaitu jurnal merupakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Yang kedua yaitu ada fungsi mencatat. Maksudnya yaitu jurnal merupakan pencatatan yang lengkap dan terperinci. Yang ketiga ada fungsi analisis. Maksudnya yaitu jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebit dan dikredit. Yang keempat ada fungsi instruksi. Maksudnya yaitu jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar baik di debit maupun di kredit sesuai hasil analisis dalam jurnal. Fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi informatif. Jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Selanjutnya ada pedoman analisis transaksi. Jadi akun itu ada 5. Yang pertama ada akun harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Yang termasuk dalam akun harta yaitu seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, gedung, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Untuk harta itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Selanjutnya ada hutang. Yang termasuk akun hutang yaitu ada hutang usaha, hutang wesel, hutang bunga, hutang gaji, dan lain-lain. Akun hutang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Yang ketiga yaitu ada modal. Yang termasuk akun modal yaitu ada modal perusahaan dan modal dan prive. Modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Yang keempat yaitu ada pendapatan. Yang termasuk dalam pendapatan yaitu seperti pendapatan usaha dan pendapatan sewa. Pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Akun yang terakhir yaitu ada akun beban. Yang termasuk akun beban yaitu seperti beban gaji, beban listrik, air dan telepon, beban sewa, dan lain-lain. Akun beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Jadi dari latihan soal ini kita akan membuat neraca saldo, buku besar, dan jadi dari latihan soal ini kita akan membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama kita akan membuat jurnal umum. Kolom pada jurnal umum yang pertama yaitu ada tanggal diisi tanggal transaksi, dan ada nama akun, ada ref diisi setelah jurnal umum dipindahkan ke buku besar. Nah, selanjutnya ada debit dan kredit. Soal yang pertama,
Perusahaan jasa servis kendaraan Agung Servis selama bulan Agustus 2020 terjadi transaksi sebagai berikut. Tanggal 1, pemilik menginvestasikan uang tunai sebesar 25.500.000 dan peralatan senilai 6 juta. Di jurnal umum ditulis tanggal 1 Agustus, nama akun kas bertambah di debit senilai 25.500.000, peralatan bertambah di debit senilai 6 juta, modal Agung bertambah di kredit senilai 31.500.000. Jadi setiap transaksi antara akun debit dan akun kredit harus balance. Kemudian tanggal 3 dijual peralatan seharga 4.700.000 kredit. Karena penjualannya secara kredit, maka dicatatnya piutang usaha di debit senilai 4.700.000, peralatan bertambah di kredit senilai 4.700.000. Tanggal 6 Agustus dibayar iklan untuk bulan Agustus senilai 550.000. Jurnal umumnya tanggal 6 Desember, beban iklan bertambah di debit senilai 550, kas berkurang di kredit senilai 550. Tanggal 8 Agustus diterima jasa servis 5.600.000. Pencatatan di jurnal umumnya yaitu tanggal 8 Agustus kas bertambah di debit senilai 5.600.000, pendapatan usaha bertambah di kredit senilai 5.600.000. Selanjutnya tanggal 11 Agustus dibayar gaji pegawai 6.850.000. Jurnal umumnya tanggal 11 Agustus beban gaji bertambah di debit senilai 6.850.000, kas berkurang di kredit senilai 6.850.000. Tanggal 12 Agustus dibeli peralatan seharga 4.800.000, dibayar tunai 2.500.000, sisanya diangsur. Maka jurnal umumnya peralatan bertambah di debit senilai 4.800.000, kas berkurang di kredit senilai 2.500.000, hutang usaha bertambah di kredit senilai 2.300.000. Tanggal 13 Agustus dibeli perlengkapan seharga 1.450.000, belum dibayar 250.000. Jurnal umumnya tanggal 13 Agustus perlengkapan bertambah di debit senilai 1.450.000, hutang usaha bertambah di kredit senilai 250.000, dan kas berkurang di kredit senilai 1.200.000. Selanjutnya tanggal 16 diselesaikan pekerjaan servis senilai 8.700.000, tetapi baru diterima 60%. Nah, karena baru diterimanya 60%, maka 60% dari 8.700.000 yaitu 5.220.000. Maka jurnal umumnya tanggal 16 Agustus kas bertambah di debit 5.220.000, piutang usaha bertambah di debit senilai 3.480.000, dan pendapatan usaha bertambah di kredit senilai 8.700.000. Yang selanjutnya tanggal 20 Agustus dibayar utang atas transaksi tanggal 12. Pada tanggal 12 hutangnya yaitu senilai 2.300.000. Tinggal jurnal umumnya 20 Agustus hutang usaha di debit senilai 2.300.000, kas berkurang di kredit senilai 2.300.000. Selanjutnya tanggal 25 Agustus
diterima pelunasan tagihan atas transaksi tanggal 16. Sehingga jurnal umumnya tanggal 25 Agustus kas bertambah di debit senilai 3.480.000, piutang usaha berkurang di kredit senilai 3.480.000. Selanjutnya tanggal 28 Agustus diambil uang tunai untuk kepentingan pribadi 450.000. Jurnal umumnya tanggal 28 Agustus prive di debit 450.000, kas berkurang di kredit 450.000. Selanjutnya tanggal 29 Agustus dijual peralatan seharga 2.700.000 belum dibayar. Jurnal umumnya tanggal 29 Agustus kas bertambah di debit senilai 2 juta, piutang usaha bertambah di debit senilai 700, peralatan berkurang di kredit senilai 2.700.000. Yang terakhir tanggal 31 Agustus dibeli perlengkapan seharga 700.000. Jurnal umumnya perlengkapan bertambah di debit senilai 700.000 dan kas berkurang di kredit senilai 700.000. Nah, total dari jurnal bulan Agustus 2020 yaitu senilai 73.780.000 di debit dan 73.780.000 di kredit. Jadi antara debit dan kredit balance. Selanjutnya ada buku besar. Memindahbukukan atau posting merupakan pemindahan catatan dari jurnal ke akun-akun pada buku besar secara periodik. Buku besar merupakan buku berisikan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan tersendiri. Dalam buku besar, pengaruh transaksi-transaksi perusahaan diklasifikasikan dan diringkas. Nama akun yang diposting di buku besar harus sesuai dengan nama akun yang tertulis di dalam jurnal. Urut-urutan kegiatan memindahkan ke akun buku besar harus sejalan dengan urut-urutan mendebit dan mengkredit dari jurnal. Jadi maksudnya dari jurnal umum yang telah kita buat tadi, kita pindahkan ke buku besar, dan dalam pembuatan buku besar itu diklasifikasikan. Misalnya kas dari seluruh transaksi di bulan Agustus 2020 itu, kas dijadikan menjadi satu kemudian ditotal, dan peralatan dijadikan jadi satu kemudian ditotal. Seperti itu semuanya. Nah, yang berikutnya ada kode akun. Kode yang pertama yaitu akun harta. Kode akunnya dimulai dari nomor akun 100. Yang kedua, hutang. Kode akunnya dimulai dari nomor 200. Yang ketiga, modal. Nomor akunnya dimulai dari nomor 300. Yang keempat, pendapatan. Kode akunnya dimulai dari nomor 400. Yang kelima, beban. Kode akunnya dimulai dari nomor 500. Selanjutnya ada penggolakan akun. Akun itu ada dua. Yang pertama, akun real dan yang kedua ada akun nominal. Akun real adalah akun-akun yang terdapat dalam neraca, misalnya aktiva, harta, kewajiban, dan modal. Jadi akun yang berada di akun real yaitu nomor akun 100, 200, dan 300, yaitu harta, hutang, dan modal. Nah, akun nominal adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya akun pendapatan dan beban. Jadi, akun yang terdapat pada akun nominal yaitu akun dengan nomor akun 400 dan 500,
yaitu pendapatan dan beban. Selanjutnya ada kegunaan pemberian kode akun. Ada 5. Yang pertama, menyediakan identifikasi ringkasan atau memudahkan dalam pengelompokan akun. Jadi akun-akunnya itu digolongkan masing-masing. Kas dijadikan menjadi 1, peralatan dijadikan menjadi 1, pendapatan usaha dijadikan menjadi 1, seperti itu. Kegunaan yang kedua yaitu ada mempermudah penyimpanan dan pencatatan data. Jadi tujuan pembuatan kode akun itu untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, kode telah mewakili nama akun yang bersangkutan. Yang keempat, mempermudah pencarian rekening yang diinginkan. Yang kelima, mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Kemudian ada pengelompokan dan penomoran akun dari neraca saldo yang telah kita jawab tadi. Yang pertama, yang termasuk harta, kita catat semuanya. Kas kita nomorkan 100, piutang kita nomorkan 101, perlengkapan nomor akunnya 102, peralatan nomor akunnya 103. Kemudian ada hutang, yaitu hutang usaha, nomor akunnya 200. Juga ada modal, yang termasuk modal itu ada modal agung, nomor akunnya 300, dan briefel nomor akunnya 301. Yang keempat ada pendapatan, yang termasuk pendapatan yaitu pendapatan usaha, nomor akunnya 400. Yang kelima beban, ada beban gaji dengan nomor akun 500 dan beban iklan dengan nomor akun 501. Nah, selanjutnya dari jurnal umum ini yang telah kita buat, selanjutnya kita membuatnya menjadi buku besar. Yang pertama, dalam tabel ada judul, kemudian ada nama akun di sebelah kiri atas, dan ada nama akun, ada nomor akun di sebelah kanan atas. Kemudian ada tanggal, keterangan. Nah, untuk keterangan ini boleh dikosongin. Ada ref itu diisi pada jurnal umum transaksi tersebut berada di halaman berapa. Kalau ada di halaman 1, maka ditulisnya JU1, ada di halaman 2 JU2, dan seterusnya. Kemudian ada debit, kredit, dan ada saldo. Yang pertama, kas. Di tanggal 1 ini kita buat ke buku besar, yaitu tanggal 1, refnya JU1, kas di debit sebesar 25.500, saldonya menjadi 25.500. Kemudian tanggal 6 ada akun kas lagi, di kredit senilai 550, saldonya berkurang karena dari debit dikurangi kredit, yaitu saldonya 24.950. Tanggal 8 refnya JU1, di debit senilai 5.600, saldonya bertambah menjadi 30.550. Tanggal 11 Agustus refnya JU1, di kredit 6.850, sehingga saldonya berkurang menjadi 23.700. Tanggal 12 Agustus refnya JU1, di kredit 2.500, sehingga saldonya berkurang kembali yaitu menjadi 21.200. Tanggal 13 Agustus refnya JU2, di kredit senilai 1.200, saldonya berkurang menjadi 20 juta. Di tanggal 16 refnya JU2, di debit 5.220.000, sehingga saldonya bertambah menjadi 25.220.000. Tanggal 20 Agustus
CU2 dikredit senilai 2.300.000, saldonya berkurang menjadi 22.920. Tanggal 25 Agustus, refnya CU2 didebit bertambah senilai 3.480.000 sehingga saldonya bertambah menjadi 26.400.000. Tanggal 28 Agustus, refnya CU2 berkurang dikredit senilai 450.000 sehingga saldonya berkurang kembali menjadi 25.950.000. Kemudian tanggal 29 Agustus, refnya CU2 didebit bertambah senilai 2 juta, saldonya bertambah pula menjadi 27.950.000. Yang terakhir tanggal 31 Agustus, refnya CU2 berkurang dikredit senilai 700.000 sehingga saldonya berkurang menjadi 27.250.000. Nah, jadi saldo terakhir kas yaitu ada 27.250.000. Saldo ini yang nantinya akan kita catat di neraca saldo. Akun yang kedua ada piutang usaha, nomor akunnya 101. Tanggal 3 Agustus, refnya CU1 didebit bertambah senilai 4.700.000, saldonya 4.700.000. Kemudian tanggal 14 Agustus, refnya CU2 didebit bertambah senilai 3.480.000, saldonya bertambah pula menjadi 8.180.000. Tanggal 25 Agustus, refnya CU2 berkurang dikredit senilai 3.480.000 sehingga saldonya berkurang juga menjadi 4.700.000. Tanggal 29 Agustus, refnya CU2 didebit bertambah senilai 700 sehingga saldonya bertambah pula menjadi 5.400.000. Nah, ini nanti dicatat di neraca saldo. Kemudian perlengkapan dengan nomor akun 102, tanggal 13 Agustus, refnya CU2 bertambah didebit senilai 1.450.000, saldonya juga 1.450.000. Tanggal 31 Agustus, refnya CU2 didebit bertambah senilai 700.000, saldonya bertambah pula menjadi 2.150.000. Selanjutnya ada perawatan dengan nomor akun 103, tanggal 1 Agustus, refnya CU1 bertambah didebit senilai 600.000, bertambah didebit senilai 6 juta, sehingga saldonya bertambah menjadi 6 juta. Tanggal 3 Agustus, refnya CU1 berkurang dikredit senilai 4.700.000 sehingga saldonya berkurang pula menjadi 1.300.000. Tanggal 12 Agustus, refnya CU1 bertambah dikredit senilai 4.800.000 sehingga saldonya bertambah pula menjadi 6.100.000. Tanggal 29 Agustus, refnya CU2 berkurang dikredit senilai 2.700.000 sehingga saldonya berkurang juga menjadi 3.400.000. Yang selanjutnya, hutang usaha dengan nomor akun 200. Tanggal 12 Agustus, refnya CU1 bertambah dikredit senilai 2.300.000 sehingga saldonya 2.300.000. Tanggal 13 Agustus, refnya CU2 bertambah dikredit senilai 250.000 sehingga saldonya menjadi 2.550.000. Tanggal 20 Agustus, refnya CU2 berkurang didebit senilai 2.300.000 sehingga saldonya menjadi 250.000. Kemudian ada modal agung dengan nomor akun 300 tanggal 1 Agustus, refnya CU1 bertambah dikredit senilai 31.500.000, saldonya 31.500.000. Prive dengan nomor akun 301 tanggal 28 Agustus, refnya CU2 bertambah didebit senilai 450.000, saldonya juga bertambah menjadi 450.000. Kemudian ada pendapatan usaha dengan nomor akun 400 tanggal 8 Agustus, refnya CU1 bertambah dikredit senilai 5.600.000 sehingga saldonya 5.600.000. Tanggal 14 Agustus, refnya CU2 bertambah dikredit senilai 8.700.000 sehingga saldonya menjadi 14.300.000. Selanjutnya ada beban gaji dengan nomor akun 500
Tanggal 11 Agustus rekening CU1 6.850.000 dengan saldo 6.850.000. Beban iklan dengan nomor akun 501 tanggal 6 Agustus rekening CU1 di debit bertambah senilai 550.000, saldonya bertambah pula menjadi 550.000. Nah, selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar berisikan ringkasan semua akun beserta saldo masing-masing akun tersebut. Tujuan utama penyusunan neraca saldo adalah untuk menguji bahwa setelah semua posting dilakukan, jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Jadi antara debit dan kredit di neraca saldo juga harus balance. Neraca saldo dibuat untuk meringkaskan atau mengintisarkan pencatatan-pencatatan pada buku besar guna mempersiapkan laporan keuangan. Neraca saldo disusun setelah penyusunan buku besar. Akun dalam neraca saldo harus dibuat secara sistematis sesuai dengan kode akun dan tidak boleh acak. Jadi setelah tadi kita buat buku besar, akun-akun yang ada di buku besar dimasukkan ke neraca saldo. Seperti pada buku besar ini, akun kas nominalnya yaitu berupa 20.250.000 di debit, sehingga neraca saldonya nomor akunnya 101, nama akun kas di debit senilai 27.250.000. Selanjutnya ada piutang usaha, saldonya senilai 500.400 di debit, maka di neraca saldo ditulis nomor akun 101, nama akunnya piutang usaha, di debit senilai 5.400. Selanjutnya ada perlengkapan, saldonya senilai 2.150.000 di debit, maka neraca saldonya nomor akunnya 102, nama akunnya perlengkapan, di debit senilai 2.150.000. Selanjutnya ada peralatan, saldonya senilai 3.400 di debit, maka di neraca saldonya dengan nomor akun 103 peralatan, nama akunnya peralatan, di debit senilai 3.400. Selanjutnya hutang usaha, saldonya 250.000 di kredit, maka penulisannya nomor akun 200 bertambah di kredit senilai 250.000. Selanjutnya modal agung, saldonya senilai 31.500 di kredit, sehingga neraca saldonya dengan nomor akun 300, nama akunnya modal agung bertambah di kredit senilai 31.500. Selanjutnya ada akun prive, saldonya 450.000 di debit, sehingga neraca saldonya nomor akun 301, nama akunnya prive, di debit senilai 450.000. Kemudian selanjutnya pendapatan usaha, saldonya 14.300 di kredit, sehingga neraca saldonya nomor akun 400, nama akunnya pendapatan usaha bertambah di kredit senilai 14.300. Kemudian beban gaji, saldonya 6.850.000 di debit, sehingga neraca saldonya nomor akun 500, nama akunnya beban gaji bertambah di debit senilai 6.850.000. Yang terakhir ada beban iklan dengan saldo 550.000 di debit. Neraca saldonya nomor akun 501, nama akunnya beban iklan,
bertambah di debit senilai 550.000. Nah, semua totalan yang ada di debit dijumlah dan totalnya itu ada 46.050.000 di debit. Nah, yang kredit juga dijumlah, totalnya ada 46.050.000, sehingga antara debit dengan kredit balance. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk pembuatan pempostingan, yang pertama itu ada transaksi, kemudian dari bukti transaksi ini kita buat menjadi jurnal. Dari jurnal umum kita buat diposting ke buku besar. Nah, dari buku besar ini kita buat menjadi neraca saldo, dan antara akun debit dan akun kredit harus balance. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.